Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsirah. Wassalatu wassalamu ala rasulih alladzi ba'asa bil basirah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kepada kita seluruh kenikmatan yang amat banyak ini. Dan lantaran nikmat tersebut kita masih bisa hidup untuk berbekal di kehidupan abadi kita setelah kematian menjemput kita. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sampai pada bab yang ke-16, yaitu bab perintah untuk senantiasa menjaga di atas sunnah dan adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, seperti biasa setelah kemarin kita sudah menerangkan makna sunnah di sini. Yang dimaksud sunnah di sini adalah kemarin apa? Bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Maksud sunnah adalah apa? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud menjaga adalah apa? Mengilmui dan mengamalkannya. Jadi bab berilmu dan mengamalkan petunjuk jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat terlebih dahulu sebelum beliau membawakan apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membaca satu ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu surat Al-Hasyr ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, maka ambillah, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian, maka tinggalkanlah. Nah, jadi kemarin kita sudah terangkan ayat ini. Di sini ada apa? Perintah untuk mengambil apa yang ada pada Rasul, berarti sunnah Rasul, berarti jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada larangan untuk kita apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, yaitu ayat 3 dan 4, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu dari hawa nafsunya, tetapi yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Setelah Imam Nawawi membawakan itu surat Al-Hasyr ayat 7 tadi, perintah untuk apa? Mengambil jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian beliau membawakan surat An-Najm ayat 3 dan 4. Apa tuh alasan kita harus apa? Mengambil jalan hidup beliau, mencontoh, menjaganya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Salah satu sebabnya adalah ini. Karena yang beliau sampaikan itu bukan dari
hawa nafsunya, bukan dari logikanya. Karena kalau logika itu tetap ada keterbatasan, apalagi kalau hawa nafsu yang penuh dengan angkara murka. Seperti itu. Tapi yang beliau bawa adalah apa? Wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyu berarti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berarti tidak mungkin ada kesalahan dan seluruh manusia menyepakatinya. Ya tidak? Orang Nasrani menyepakati enggak? Firman itu pasti benar. Menyepakati. Cuma firman versi mereka adalah apa? Injil. Sebagaimana juga orang Yahudi pasti akan mengatakan firman Tuhan pasti suci lagi benar. Ya tidak? Cuma firman Tuhan yang dimaksud oleh orang Yahudi adalah apa? Taurat. Dan itu semua Taurat dan Injil memang betul firman Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak ada penjagaan atas keotentikan kitab-kitab selain Al-Qur'an. Makanya sikap seorang muslim terhadap kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelum Al-Qur'an itu kita mengimaninya secara umum bahwasanya itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa membenarkan dan tidak bisa juga menyalahkan isinya yang sekarang. Karena kalau dibenarkan takutnya itu adalah apa? Bukan firman Allah, tapi apa? Tambahan-tambahan dari rahib-rahibnya, manusianya. Kalau mau disalahkan, kita khawatir itu adalah firman Allah. Makanya kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan dan tidak menjadikan sebagai aturan. Karena itu sudah dihapus hukumnya, digantikan dengan Al-Qur'an, disempurnakan dengan Al-Qur'an seperti itu. Nah, di sini kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dari petunjuk Rasul? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dari hawa nafsu. Bahkan itu adalah wahyu. Kalau wahyu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Dan itu bisa dibuktikan mau dari segi apapun. Kebenaran wahyu itu bisa dibuktikan mau dari segi apapun. Bisa dikoreksi dan dijamin tidak akan pernah ada kesalahan dalam Al-Qur'an. Tidak akan pernah ada. Seperti itu. Seandainya ada yang nampak salah, itu bukan salahnya Al-Qur'an. Itu pemahaman kita belum paham secara hakikat dari makna ayat tersebut. Misalnya, ada ayat yang kelihatannya nanti akan ada contoh di sini, bertentangan itu. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Di sini Allah menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Namun pada ayat yang lain, yaitu dalam firman-Nya mana tadi? Surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la-nya panjang. La tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk bagi orang yang kau cintai. Coba. Yang satu tadi dalam surat Asy-Syura menetapkan Rasulullah SAW bisa memberikan petunjuk. Yang satu dalam surat Al-Qasas mengatakan bahwasanya Rasul tidak bisa memberikan petunjuk. Ini kan kontradiktif banget, ya tidak? Bukan salah ayatnya, itu tidak mungkin karena ini adalah firman, pasti benar. Yang salah itu pemahaman kita belum memahami dengan benar ayat tersebut. Nah, jadi itu. Kenapa?
kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil petunjuk dari Rasulullah SAW, karena petunjuk dari Rasulullah SAW itu pasti benar, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari buah pikirannya, tapi itu adalah wahyu yang wahyukan. Sebenarnya dalam surat An-Najm tadi ayat 3 dan 4. Kemudian wa qala ta'ala, Imam Nawawi melanjutkan membawakan ayat yang keempat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada para manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta pada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini perintah untuk menjaga di atas petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Tanda daripada cinta kita kepada Allah. Karena dikatakan itu tadi, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta Allah, apa tandanya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti petunjuk jalan hidupnya Rasul. Nah, itu berarti menjaga, mengamalkan, mempelajari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda daripada apa? Cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita bisa koreksi itu, ngoreksi diri sendiri, bukan ngoreksi orang lain. Coba bagaimana ittiba kita? Ittiba itu apa? Mencontoh kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita berusaha menjalankan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah SAW, berarti itu menunjukkan tanda cinta kita kepada Allah jujur dan besar. Tapi kalau cuma mengaku cinta Allah terhadap sunnah Rasulullah SAW, terhadap petunjuk Rasulullah SAW, tidak mau mempelajarinya, sudah mempelajarinya tidak mau apa? Mengamalkannya, bahkan apa? Menentangnya, memperolok-oloknya. Ini berarti apa? Jauh panggang dari api. Pengakuan yang dusta. Karena di sini Allah mengatakan apa? Kalau kamu cinta pada Allah, maka apa? Ikuti Rasul. Mengikuti Rasul itu mempelajari dan mengamalkan petunjuk Rasul. Toh petunjuk Rasul itu Masya Allah, semuanya itu untuk kemaslahatan. Coba cari satu dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan 10 ya. Cari satu saja dari petunjuk Rasulullah SAW itu yang memudaratkan kepada kita, yang memudaratkan kepada keluarga kita, yang memudaratkan kepada tetangga kita, yang memudaratkan kepada masyarakat kita, bahkan yang memudaratkan kepada orang kafir, mana? Enggak ada. Karena agama syariat petunjuk Rasulullah SAW itu dibangun untuk kemaslahatan. Ad-dinu mabniyun limasalihi. Agama dibangun untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak. Sampai pun terhadap apa? Orang kafir. Tidak akan pernah orang kafir itu terdolimi itu. Tatkala syariat Islam itu ditegakkan, tidak akan pernah. Nah, jadi itu ya. Dan yang penting lagi ini adalah apa? Bukan masalah pengakuan kita cinta atau tidak itu. Yang paling penting adalah apa? Diakui. Kita mengaku cinta Allah, kita mengaku cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Itu tidak penting itu. Yang penting adalah apa? Allah mengakui kita, Allah mencintai kita itu. Itu yang paling penting. Duh, jenengan kan misalnya ngefans sama siapa? Ronaldo. Apa Ronaldo kenal jenengan sih? Iya tidak. Jenengan itu gak penting banget bagi Ronaldo itu. Kenal aja enggak. Dari 1,5 miliar followernya enggak kenal sama sekali. Sing jenenge kampret kayak gini. Enggak kenal. Enggak penting itu kan. Seperti itu. Yang penting adalah apa? Diakui, bukan mengakui. Mengaku cinta, ya semua juga mengaku cinta. Tapi yang bermanfaat adalah apa? Dicintai. Ternyata ada jalan ini. Ada jalan kita itu apa? Menjadi dicintai Allah. Yaitu apa? Ikuti petunjuk Rasul. Ini buah dari salah satu buah apa? Menjaga sunnah Rasul, menjaga petunjuk Rasul. Yaitu apa? Ini, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau ikuti aku, kata Rasul, kata Allah SWT, kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW, apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Nah ini yang penting. Semua kita kaum muslimin pasti kalau yang KTP-nya Islam tidak ada yang nggak cinta Allah, tidak ada, iya kan? Semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah cinta nggak sama kita? Wong ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mandek, orang jawab, tenteni 10 menit. Orang nana sing teka masjid ngasih komat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Enggak ada yang datang juga. Kira-kira itu dicinta, itu yang manggil siapa itu? Yang manggil siapa? Allah SWT. Coba katanya apa? Cinta, dipanggil betul loh. Subhanallah. Dusta lah itulah. Asli dusta itu. Iya enggak? Loh, jere cinta Gusti Allah. Dadi celuk bolan-balen ora tuh teka, sedina ping 5. Enggak didatengin satupun panggilannya coba. Asli dusta enggak? Dusta itu kan? Cintanya dusta, pengakuannya dusta. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi pecinta Allah Subhanahu wa taala, pecinta Rasulullah SAW yang jujur. Seperti itu. Coba jenengan dipanggil, jangan Pak Presiden lah. Dipanggil bupati, Kapolres, asli jenengan keturak-turak gitu kan. Asli mesti gipyak. Dandan sing rapi, adus, keramas, sikatan, minyak wangian, gitu kan. Kamu ndisi Kang? Jun, langkah-langkahku ketiban daru apa priwe sih? Lah priwe sih Kang? Aku ki diundang resmi sih Kang bupati gitu, ora main-main. Bungae ora lumrah. Gimana? Ya ini yang manggil Allah coba. Subhanallah. Bisa-bisanya loh, betul loh. Panggil esuk subuhan ngeleker. Panggil duhur jere panas kemringet le ngaso. Panggil asar jere lagi medang kopi. Dipanggil maghrib jere lagi nyore. Panggil isya jere wis ngantuk. Subhanallah. Kuwi menungsa apa jenenge iki? Wonten sing kados niku?
Kadah niku. Astagfirullahaladzim nggih. Maka ini koreksi diri kita sendiri. Kita enggak ngoreksi orang lain. Koreksi coba diri kita sendiri. Betul enggak kita cinta Betul enggak kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan itu hanya pengakuan di bibir, tapi tidak tulus dari hati. Bismillah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Masya Allah itu. Berarti ada faedah di sini apa? Mengikuti sunnah Rasul, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah dua buahnya adalah di sini apa? Dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dieman, disempura maning. Subhanallah. Subhanallah. Rampung lah yakin. Kudu serung payunana anggeris kok disenengi nang Gusti Allah wis rampung ya. Kudu saya mati apa-apa kok wis disempurna nang Gusti Allah wis rampung. Iya tidak? Seperti itu. Rampung, perkara dunia itu rampung. Nah itu yang penting adalah ini. Yaitu apa? Menjaga petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajarinya, mengamalkannya, itu akan menjadikan apa? Allah mencintai kita. Bukan kita yang mencintai Allah, ya kan? Allah mencintai kita. Kalau kita mencintai Allah ya tadi bisa dusta itu. Kalau Allah mencintai kita pasti jujur. Dan apa? Allah akan mengampuni kita. Makanya dalam sebuah hadis itu, Masya Allah ya, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu memang luar biasa. Idza ahabballahu rajulan, kalau Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan seseorang, maka nada Jibril, maka dia Allah akan memanggil Jibril dan berfirman kepada Jibril, sungguh aku mencintai si fulan, fa ahibbah, maka cintai dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian apa? Jibril memanggil apa? Penduduk langit, para malaikat, mengkabarkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Fa'ahibbu, dan Jibril memerintahkan kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai apa? Orang tersebut. Fa'ahabbu, maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Kemudian Allah menjadikan apa? Orang tersebut diterima di dunia. Nah, salah satu bukti orang itu diterima di dunia adalah, kata Imam Ahmad, adalah yaumul janaiz, hari jenazah. Hari jenazah maksudnya hari kematian. Bagaimana orang itu betul-betul apa? Mendoakan, menyolatkan, memintakan ampun untuk orang tersebut. Kami dulu mondok di salah satu yang pondok pernah saya belajar di sana, Al-Furqan Gresik. Beliau guru kami Jumat kemarin itu meninggal dunia. Masjidnya itu kapasitas 5.000. Kapasitas masjid itu 5.000. Itu full jamaah yang mensolati. Bahkan sampai membludak di luar. Semoga itu tanda bahwasanya apa? Allah menjadikan apa? Orang tersebut diterima di dunia. Ribuan kaum muslimin mensolati beliau. Coba kalau kita lihat itu di sekitar kita itu, kalau ada yang meninggal itu, sing nyolati pira? Mung kayime karo wong 5 lah paling, iya kan? Wong 6 seperti itu kan? Sangat jarang. Yang datang, mereka lupa bahwa sunnah yang paling mulia adalah apa? Mendoakan dengan cara mensolati, iya kan? Datang sekedar kemanusiaan saja biasanya. Ya orang kepenak kayak gitu. Bukan niat tulus mau mendoakan si jenazah tadi. Harusnya kita takziah itu yang diutamakan adalah apa? Mensolatinya, mendoakan. Tapi itu karena apa?
ilmu sudah mulai pudar, kalau kita melayat itu kebanyakannya hanya orang kepenak seperti itu. Makanya ini perlu luruskan niat kita, kemudian dibenarkan. Kalau kita datang atau bertakziah, itu sholatin, doakan saudara kita, tetangga kita, teman kita yang meninggal tadi, dimintakan ampun seperti itu. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala kehidupan yang baik di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Di sini disebutkan kenapa kita perlu menjaga tadi, mempelajari dan mengamalkan petunjuk Rasul. Karena di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Manusia itu kan lahir dalam keadaan la ya'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya tidak. Satu pun manusia lain tidak ada yang tahu apa-apa. Maka dia pasti akan mencari tahu untuk bertahan dalam hidupnya. Ya tidak. Dengan mencari tahu tadi dia akan mengambil contoh pasti. Pasti itu. Ada yang ngambil contohnya adalah Kurt Cobain. Karena pengen jadi musisi. Ada yang ngambil contohnya adalah Cristiano Ronaldo karena pengen menjadi pemain bola. Ada yang Shaquille O'Neal jadi pembasket. Ada yang pengen kayak Tamara Blesinski dan yang lainnya mungkin itu ya. Dan sangat luar biasa pengaruh orang yang ia contoh. Ya tidak? Coba anak kecil itu kalau ngegolin itu gitu kan? Subhanallah. Itu pengaruhnya luar biasa. Nah, padahal kita bisa salah itu. Yang kita jadikan suri tauladan bisa-bisa adalah orang yang sesat atau bahkan orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Rasulullah SAW dalam diri Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah. Coba seluruh petunjuk kebaikan untuk hidup di dunia dan akhirat itu dalam diri Rasulullah SAW sudah ada itu. Tidak ada orang yang lebih sukses daripada beliau loh. Dunia dan akhiratnya loh. Bukan cuma akhirat loh. Coba, beliau orang yang mandiri loh dari kecil. Yatim. Kemudian yatim piatu di usia sekitar 6-7 tahun. Tapi beliau bisa membangun peradaban dari daerah gersang, daerah miskin jahiliyah menjadi daerah yang bersinar dengan cahaya tauhid, makmur. Jazirah Arab itu kan sekarang negara-negara terkaya, salah satu negara terkaya. Ya tidak? Itu from zero itu loh. Betul-betul beliau itu orang nol itu. Dalam artian nol loh. Dari kecil itu tidak punya bapak. Usia sekitar 6-7 tahun tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Bisa menaklukkan Jazirah Arab, coba. Subhanallah. Kurang apa coba? Antum mengambil misalnya strateginya Napoleon Bonaparte, udah naklukin apa? Iya kan? Itu sekedar dunianya loh. Kalau Rasulullah SAW itu pasti juga menjamin akhiratnya selamat. Beliau entrepreneur loh.
usia 12 tahun kalau nggak salah, itu sudah melakukan ekspor impor dengan siapa? Pamannya. Kemana? Ke Syam. Bayangin ya ikhwan, usia 12 tahun, antum itu, Syam itu termasuk Suriah, Yordania, Palestina itu Syam. Usia 12 tahun, SD kelas 6 lah sekitar, itu sudah ikut perdagangan antar apa? Negara. Itu orang biasa atau orang luar biasa itu? Itu ada di dalam siapa? Contoh itu ada di dalam siapa coba? Nabi kalian ya kaum muslimin. Anak kita umur 12 tahun bisa ngapa coba? Bukan anak antum ya ikhwan, termasuk anak saya juga coba. 12 tahun udah bisa mandiri apa coba? Iya kan? Kenapa jenengan gak bacakan sirah nabawiyah tatkala anak-anak mau tidur? Beli itu sirah nabawi itu. Misalnya sirah nabawi yang agak lengkap itu punya Syekh Mubarakfuri itu yang dari India itu, ulama India kalau nggak salah. Itu beli itu agak rinci itu dari awal belum diutusnya Rasul, bagaimana keadaan negeri Arab sampai dengan Rasulullah SAW diutus dan wafatnya Rasul SAW. Sehingga tertanam ketauladanan yang baik pada diri Rasulullah SAW terhadap anak keturunan kita. Sehingga mereka akan nggak mencari tauladan yang lain. Coba bayangin loh, usia 12-13 tahun sudah apa? Ekspor impor. Subhanallah loh. Antum usia 12 tahun, ublek-ublek nang kedurang kok pak lho ki. Ado-ado ring gancang. Jangankan 12, 13 tahun. Wis 40 tahun bojone belum gancang loh. Mung 200 meter lah. Iya kan? Ado-ado ring peguyangan. Seperti itu. Kita itu seperti itu coba. Masya Allah itu loh. Dalam diri Rasul SAW itu seluruh suri toladan itu ada. Angger gelem apa? Sinau, maca sirah Nabi dan mengamalkan dan dipikirkan itu loh. Diambil ibrohnya itu loh. Aja cuma maca tok loh. Direnungi, diresapi. Seperti itu. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah untuk kalian ada suri toladan yang baik. Apalagi dalam agama teologi keyakinan. Itu keyakinannya, agama yang dibawanya itu betul-betul agama yang hak, tidak ada sedikit pun celah, tidak ada kerancuan, tidak ada kezaliman dalam syariat yang dia bawa sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang aku juga heran ya. Bukan heran ke kaum muslimin, ya termasuk aring awake dhewek seperti itu. Loh, wis begitu jelasnya, begitu adilnya, begitu berperadabannya, begitu indahnya syariat yang dibawa beliau, tapi kita kok malas untuk apa? Mempelajari, malas untuk mengamalkan. Ini apa gitu loh. Kan kita semua sepakat ya kan? Gak ada itu, gak ada siapapun kaum muslimin, gak ada pasti lah nek apa namanya? Nek Rasulullah SAW tak kurang dalam sisi ini, gak ada satupun. Ya tidak. Semuanya menganggap baik dan bukan cuma anggapan, tapi keyakinan. Tapi kenapa orang di Sinau? Kenapa orang di Lako? Aneh ya kan? Subhanallah. Ya semoga Allah SWT memberikan taufik kemudahan kita untuk apa? Mempelajari syariatnya beliau SAW. Bisa mengamalkan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik dan kehidupan yang baik di hari akhir. Nah ini ternyata salah satu kuncinya ini. Kapan kalau kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri toladan? Kalau hati kita itu selalu berkait dengan Allah dan hari akhir itu.
Kalau hati kita terkaitnya adalah di dunia, susah itu. Susah. Maka hati itu satu, maka diisi dengan satu saja, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Selalu ta'aluk, selalu terkait hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun susah. Walaupun apa? Susah. Dan itu tapi bisa, walaupun susah tapi bisa. Dunia itu ya, ikhwan barakallahu fikum, itu penghalang antara kita dengan apa? Keterkaitan kita dengan Allah. Wallahi. Itu betul-betul menghalangi itu. Berarti kudu kere Ustaz anggar kepengenan. Bukan itu. Maksudnya apa? Jangan pernah memasukkan dunia dalam hati kita. Ini nasihat buat saya pribadi dulu, karena saya juga masih terus berusaha gitu loh. Ya kadang anggar lagi dilancarna rezeki madan kelalen, boleh maca Quran. Iya kan? Kadang anggar lagi disusahna setitik ngresulae sing kaken. Iya kan? Seperti itu. Manung saya itu. Harusnya lagi banyak rezeki lagi susah ya, yang selalu yang dikaitkan dengan Allah. Akhir rezekinya ya alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun. Diparingi kata sanget padahal kula dosane kata amalane mboten kata namung sekedhik tapi jenengan paringaken napa nikmat kok seageng menika. Nek lagi susah ya Allah kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun ampunan. Mungkin niki karena napa dosa-dosane kula. Nah, kados niki. Bukan apa? Dunianya tadi. Jenengan sudah sampai itu Ustaz? Belum. Ya belajar gitu loh. Ya belum. Ya belajar, berusaha belajar. Ngerti titik lah gitu lah. Dari zaman lah. Nah, jadi itu. Kalau kepengin bisa menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri teladan kita, maka hati kita harus selalu ta'aluk, itu harus selalu berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian Imam Nawawi melanjutkan dengan membawakan ayat yang ada dalam surat An-Nisa ayat 65 atau 56. Allah SWT berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian beliau membawakan ayat dalam surat An-Nisa ini ayat 65. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala wa rabbika, sekali-kali demi Tuhanmu, mereka tidak pernah beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim dalam memutuskan perkara yang kalian sengketakan, dan tidak didapati pada hati mereka rasa berat tentang apa yang engkau putuskan, dan mereka betul-betul menerimanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tanda daripada orang itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaganya adalah apa? Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam hakim. Hakim itu adalah pemutus perkara dalam perkara-perkara kita, baik yang kita persengketakan ataupun perkara kehidupan kita. Nah, sekarang Rasul sudah meninggal, Ustaz. Rasulullah punya warisan tidak? Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrain. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat mata masaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah was sunnati,
yaitu Al-Qur'an kitabullah dan sunnahku hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengaku mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tandanya adalah apa? Menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam setiap urusan kita. Misal arep mantu, anak bocah ngelamar, naring apa? Anaknya dewek. Maka jadikan apa? Yang memutuskan ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sowan naring Madinah Ustaz? Ya enggak. Lihat hadis Nabi SAW bagaimana kriteria mantu yang kita terima. Apa kudu anaknya bupati? Apa kudu nggane pajero? Apa kudu apa maning gantengnya kayak Nabi Yusuf alaihissalam? Ya langkang regut. Terus ganteng, anaknya pejabat, soleh, sugih, ya langkang. Berarti orang anaknya pejabat biasanya orang soleh Ustaz. Aja kayak gue. Kita sudonen jenengan. Aku orang ngomong ya. Tapi ndian kebanyakan. Barakallahu fikum. Nah itu. Kita coba bagaimana kriteria calon mantu yang ada dalam apa? Petunjuk Rasul. Maka kita cari seperti itu. Misalnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Kalau datang seorang laki-laki yang melamar anak perempuanmu atau saudara perempuanmu seperti saudari perempuanmu seperti itu, dan dia memiliki agama yang baik, memiliki akhlak yang baik, fazawwiju, maka nikahkanlah. Seperti itu. Tapi dengan syarat punya agama dan akhlak yang baik. Nikahkanlah. Tapi ngegeleng Ustaz. Ngojek maning. Ngojek maning ya. Lihat, kalau agama dan akhlaknya baik nikahkan. Orang yang tahu agama pasti tanggung jawab, sudah pasti udah. Tapi dengan syarat itu agamanya dan akhlaknya baik loh ya. Bukan tampilan agama dan tampilan akhlaknya, bukan tampilannya. Tapi betul-betul agama dan akhlaknya baik. Karena orang tahu agama itu nggak mungkin dia menelantarkan itu. Dia takut ya. Iya tidak? Takut diazab nanti. Bagaimana dia menikah tapi nggak mampu memberi nafkah. Pasti dia akan apa? Betul-betul semangat, sedot nafkahi anak bojo. Karena dia tahu agama dan agama memerintahkan untuk apa? Memberikan nafkah kepada anak istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah apa? Pemimpin bagi para perempuan. Salah satunya apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka memberikan infak, memberikan nafkah dari harta mereka. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu tanda kita apa? Menjaga sunnah Rasul, mengikutinya, mengamalkannya adalah apa? Menjadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Hakim dalam apa? Seluruh perkara kita. Kemudian apa? Menerimanya dengan legowo. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Memelihara apa? Jenggot dan memotong apa? Kumis. Ya kita legowo aja. Seperti itu. Bahkan antum lihat seluruh para nabi itu jenggotan. Nabi Isa aja, Yesus itu jenggotan. Patungnya, ya kan? Coba nek jenggote, orang anak jenggote, bagus banget mesti. Nanti kayak K-pop. Iya kan? Langkah wibawane blas, ya kan? Jenggot itu adalah apa? Termasuk tanda ruju lah, termasuk tanda kelaki-lakian. Orang yang nggak punya jenggot nanti apa? Jadi apa? Letoy ini kayak seperti itu. Tulang lunak gitu nanti. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Pada perkara-perkara yang lainnya. Nah, ini yang bisa sampaikan.
Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk apa? Menjaga petunjuk beliau dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.